Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Syekhona Al-Mukarram wal Mukarramah, para kiai, pengasuh pondok pesantren, beserta ustadz dan ustazah, semoga Allah ridhoi. Yang saya hormati jajaran pejabat Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, semoga Allah rahmati. Yang saya hormati Dewan Juri yang bijaksana, semoga Allah berkahi. Tak lupa para santri yang baik hati, semoga Allah cintai. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berpidato di depan hadirin semua dengan judul Kesiapan Santri Mengatasi Krisis Global. Kemerdekaan Indonesia tidak bisa lepas dari peran penting para ulama. Begitu juga dengan para santri. Karena di dalam tinta emas sejarah mengisahkan perjuangan kemerdekaan Indonesia didasari dengan jiwa-jiwa jihad yang dimiliki masyarakat dan pemimpin Indonesia yang tak lepas dari ajaran agama Islam. Seperti yang disampaikan para ulama, begitu juga dengan para santri sebagai tangan kanannya para ulama. Permasalahan saat ini bukanlah tentang meratapi atau menyesali apa-apa yang telah terjadi di masa lalu. Akan tetapi kita harus melihat ke depan, yakni perihal tentang apa yang tengah terjadi dan apa yang akan terjadi. Saat ini yaitu zaman di mana kita semua sedang dihadapi dengan sesuatu yang namanya globalisasi. Globalisasi merupakan seluruh proses di mana penduduk dunia akan terhubung dalam suatu komunitas global dan dunia tunggal. Jadi, globalisasi merupakan wadah di mana seluruh negara yang bersangkutan akan dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, jika kita melihat dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi, maka kita semua akan menjumpai bahwa dampak negatif lebih mendominasi ketimbang dampak yang positif. Maka dari itu, kita dituntut untuk mengubah dampak negatif tersebut agar menjadi dampak yang positif. Atau dengan kata lain, kita membutuhkan seseorang yang mengingatkan dan mengajarkan kita agar selalu memanfaatkan momen-momen globalisasi. Salah satu dampak dari globalisasi dalam bidang iptek, yakni handphone, hampir semua orang seluruhnya mengenal dan menggunakan handphone. Meskipun dengan handphone itu sendiri memudahkan kita untuk berkomunikasi jarak jauh, mencari informasi, dan lain-lain. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebanyakan anak muda zaman sekarang yang merupakan tonggak estafet masa depan malah membuang masa mudanya dengan hal yang sia-sia, seperti menonton gambar yang tidak senonoh atau bermain game tanpa mengenal waktu belajar dan istirahat. Begitupun dengan para orang tua yang sekarang banyak terjadi perceraian diakibatkan oleh handphone itu sendiri. Menghadapi globalisasi ini, kita membutuhkan pada sosok yang mengingatkan kita pada ajaran agama Islam, agar kita semua tidak terlena dan lalai dalam menjalankan setiap kegiatan yang kita lakukan. Dalam hal ini, peran ulama dan para santrilah yang menjadi sosok utama dalam menyebarkan agama ini, karena ia juga merupakan pewaris para nabi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-ulama'u warasatul anbiya", yang artinya
Ulama itu merupakan pewaris para nabi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis ini bisa menyatakan bahwa pentingnya peran ulama karena ia juga merupakan perpanjangan tangan kanannya para nabi dalam menyebarkan agama Islam. Ulama juga manusia yang sama memiliki batas-batas waktu di dunia ini. Oleh karena itu, kita membutuhkan sesuatu yang namanya regenerasi atau mencetak kader-kader penerus bangsa dan agama. Dalam hal ini, peran santrilah yang menjadi tonggak estafet para ulama, karena ia merupakan seseorang yang mendalami ilmu agama Islam dan beribadah dengan sungguh. Apabila kualitas yang diperoleh santri bagus, maka insya Allah mereka akan menjadi orang yang berkualitas dan berperan penting sebagai pemimpin umat, masyarakat, dan bangsa. Sebaliknya, apabila kualitas pendidikan yang diperoleh santri tidak bagus, maka kemungkinan mereka berperan sebagai percaturan bangsa akan menjadi amat kecil. Salah-salah, mereka akan menjadi bagian problem masyarakat dan bukannya menjadi bagian penyelesaian problem masyarakat. Persoalan ini menjadi semakin serius apabila dikaitkan dengan isu besar akhir-akhir ini, yakni globalisasi. Kalau banyak orang mengatakan bahwa bangsa Indonesia belum siap untuk menghadapi era globalisasi, maka dikhawatirkan lulusan-lulusan pesantren akan lebih tidak siap lagi untuk menghadapi era globalisasi ini. Hadirin rahimakumullah, menghindari globalisasi sebagai proses alami atau menghilangkan seluruh dampak negatifnya barangkali tidak mungkin. Mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus menerima dan menghadapi seluruh dampak positif maupun negatifnya. Kita juga harus memiliki dan menyaring serta menerima segala dampak positif maupun negatifnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah At-Taha ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Karena pendidikan adalah usaha sadar suatu bangsa untuk membentuk generasi mudanya agar menjadi manusia seperti yang dia idam-idamkan. Maka tantangan yang dihadapkan oleh globalisasi kepada pendidikan nasional adalah, mampukah pendidikan nasional menghasilkan santri yang berkualitas sehingga dapat memenangkan persaingan antar bangsa atau setidaknya survive dalam era globalisasi itu? Dalam konteks persiapan santri menghadapi perubahan zaman akibat globalisasi ini pun, madrasah atau lembaga pendidikan Islam memiliki peran yang amat penting. Keberhasilan pesantren dalam menyiapkan anak didik menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks akan menghasilkan lulusan yang akan menjadi pemimpin umat, pemimpin masyarakat, dan pemimpin bangsa. Sebaliknya, kegagalan madrasah dalam menyiapkan anak didik menghadapi tantangan masa depan akan menghasilkan lulusan-lulusan yang frustasi, tersisih, dan menjadi beban masyarakat. Nauzubillahi min dzalik. Dari sini kita tahu bahwa peran santri dalam menghadapi globalisasi ini sangat penting, karena mereka adalah orang yang dididik dan diajarkan tentang ilmu agama Islam
dan pengetahuan umum. Namun perbedaannya dengan yang lain, mereka memiliki bekal dan akidah yang kuat dalam menyebarkan agama ini. Mereka juga dituntut untuk memberikan contoh yang baik dan mengajak orang lain kepada kebaikan, sebagaimana dalam perannya ulama di tengah masyarakat. Sekianlah pidato dari saya. Mudah-mudahan kita semua dapat mempersiapkan diri kita untuk menghadapi krisis global. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada pidato saya. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.